Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reda Malopi dari Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara NPM 1921020420 dari kelas G. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu bangunan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam dikategorikan sebagai divine law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh tujuan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan pengertian di atas, betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni, bersifat top down, yang melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di atas bahwa konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari aturan dan pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Qur'an. Menurut Haduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukumnya adalah hukum suci karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan hambanya. Dalam usaha mentaati hukum, manusia menyadari akan tujuan agamanya. Karena hukum dalam Islam memiliki karakter sebagai sebuah kewajiban religius, pada waktu yang sama ia juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam di Indonesia dengan bangunan hukum Islam di Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun sebelum kita lebih jauh membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional. Mengapa kita membutuhkan hukum nasional dan bagaimana cara kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Melalui penjelasan terhadap aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relevansi etimologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijakan untuk memanfaatkan tiga sistem yang eksis, yaitu sistem hukum adat Islam dan Barat sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Perkembangan hukum di Indonesia, sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk Muslim. Sebagian sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidangnya yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkat-tingkatan yang diperlukan dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Baiklah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.